Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Andrianto, ahli penyakit dalam di Rumah Sakit Kasih Ibu. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, atau saudara yang sudah mengikuti seminar online pada kesempatan hari ini, yaitu seminar online tentang hidup sehat pasca terkena COVID. Dalam pembahasan kali ini mungkin kita akan mempelajari atau menambah ilmu pengetahuan kita tentang gimana tips-tips kesehatan terutama pasca terkena infeksi COVID ini, yang mungkin dari 1,5 atau 2 tahun ini menjadi topik utama pembahasan ya di media-media sosial maupun informasi di pemerintahan yang mungkin Bapak, Ibu, atau saudara udah familiar sekali. Untuk itu langsung saja kita mengutip atau menjelaskan, memaparkan tentang presentasi ini, yaitu hidup sehat pasca terkena COVID-19. Bagi yang memang sudah mengetahuinya, mungkin sudah paham ya bagaimana kita dikatakan sudah sembuh dari COVID-19 ini. Yang pertama mungkin di slide nanti dipaparkan bahwa syarat dikatakan sembuh adalah lepas isolasi ditambah dengan surat keterangan dari dokter. Adapun kriteria isolasi itu sendiri terdapat beberapa kriteria. Yang pertama itu gejala berat atau kritis, yaitu selesai isolasi minimal 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Ditambah kalau yang gejalanya berat atau kritis ditambah dengan pemeriksaan PCR 1 kali yang sudah negatif. Lalu kriteria kedua yaitu gejala ringan atau sedang. Ini sama dengan yang di atas tetapi tanpa memberikan swab PCR yang negatif. Ketiga itu tanpa gejala atau minimal isolasi dilakukan selama 10 hari. Itu mungkin kriteria dikatakan sembuh. Ada pertanyaan mungkin setelah dinyatakan sembuh, mengapa saya masih bergejala sedangkan kan sudah dikatakan sembuh. Nah, ini ada yang disebutkan dengan fenomena long COVID-19. Apa itu yang disebut dengan long COVID-19? Itu adanya gejala COVID-19 yang bertahan atau muncul kembali selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan setelah pasien dinyatakan sembuh. Adapun gejala yang sering tetap terjadi atau bertahan yaitu mudah lelah, adanya batuk, hilang penciuman, nyeri kepala, nyeri otot, ataupun muntah, diare, nyeri perut, dan adapun nyeri dada. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa fenomena long COVID ini sebenarnya sudah tidak menular dan pasien bisa beraktivitas seperti biasa. Dan ini merupakan gejala sisa dari COVID-19 ini. Tetapi pasien harus tetap kontrol rutin ke dokter. Adapun selain itu faktor risiko mengalami long COVID yaitu adanya diantaranya darah tinggi, obesitas maupun gangguan jiwa. Nah, ini gambaran atau istilahnya grafik tentang beberapa keluhan ataupun komorbid yang paling sering diderita pasien. Yaitu keluhan yang seperti dijelaskan tadi bahwa keluhan yang paling sering terjadi itu batuk, adanya demam, adanya sesak napas, pilek, lemas, dan sebagainya. Tetapi memang batuk di urutan pertama ya. Lalu untuk komorbid sebagaimana dijelaskan tadi bahwa hipertensi menduduki peringkat pertama. Memang ini istilahnya ada algoritmanya kenapa kok hipertensi bisa menyebabkan banyak penderita menjadi COVID-19. Nah, ini setelah sembuh apakah organ tubuh saya ada yang rusak? Ya, setidaknya memang infeksi COVID ini memang mempengaruhi banyak organ. Organ yang terdampak adapun yaitu jantung. Misalnya gagal jantung, ini merupakan informasi dari penelitian. Jantung ataupun mengalami gagal jantung merupakan penyebab yang utama dari kematian dari COVID-19. Adapun yang kedua yang paru, yang merupakan terjadinya kerusakan jaringan paru, yaitu yang disebut dengan jaringan parut yang terjadi pada infeksi post-COVID-19. Lalu ada juga organ yang terserangnya itu otak dan saraf, yaitu hilangnya penciuman. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, adanya disebut anosmia ya, lalu adanya resiko stroke, lalu ada pun organ yang terkena itu otot, yaitu nyeri otot, letih, lemah. Lalu ada pun kesehatan mental, yaitu gangguan cemas maupun sulit tidur. Itu merupakan organ-organ yang terganggu. Nah, setelah sembuh, apakah saya bisa terkena COVID lagi? Nah, untuk ini pertanyaannya memang sering ditanyakan, yaitu apabila sembuh memang kita masih bisa beresiko untuk terkena COVID lagi atau disebut dengan reinfeksi. Tetapi memang pada saat terkena infeksi, kita mempunyai imunitas atau istilahnya antibodi. Tapi itu tidak selamanya melindungi kita dari infeksi COVID. Jadi pada saatnya lambat laun antibodi itu turun, kita virus masuk bisa terkena lagi. Oleh karena itu mungkin di sini terutama di Indonesia ataupun di dunia kan ada istilahnya untuk vaksinasi. Nah, itu bertujuan untuk meningkatkan daya tahan atau imunitas tubuh kita. Nah, setelah sembuh perlukah tetap menerapkan protokol kesehatan? Itu memang sangat perlu sekali ya, walaupun memang mungkin pada minggu-minggu awal ataupun akhir dari Agustus kemarin ya sempat grafiknya menurun, tapi protokol kesehatan tetap perlu dilakukan, yaitu yang kita ketahui adalah 5M.
ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan maupun mengurangi mobilitas. Ini pun ada suatu rehabilitasi sesudah sembuh COVID. Nah, mungkin paling banyak memang disebutkan pada grafik itu batuk. Tetapi yang batuk mungkin dianggapnya tidak mengganggu. Sedangkan yang paling mengganggu ya mungkin sesak nafas ya. Kenapa kok masih sesak pada saat sudah dinyatakan sembuh, yang tadi dijelaskan bahwa itu memang banyak terjadi karena memang ada terjadi gangguan paru ya, yaitu terjadi mungkin jaringan paru pada paru itu sendiri. Lalu ini mengatasi sesak, bagaimana mengatasi sesak? Misalnya kita di rumah nih sudah dinyatakan sembuh, pulang ke rumah, tapi kok masih terasa sesak. Ini beberapa posisi, mungkin nanti ada di slide, beberapa posisi untuk mengurangi sesak, yaitu pada posisi duduk. Duduk bisa agak mendukuk. Nah, ini mungkin tangan posisinya agak bersandar ke meja, menahan ya, menahan itu untuk membantu paru-paru kita mengembang lebih bagus. Lalu bisa juga bersender di kursi maupun di tembok. Ini seperti ini bisa juga terjadi, dilakukan di rumah ya. Bisa juga dengan tangan diposisikan seperti ini, lalu kita membungkuk ini. Pada saat sesak ini memang misalnya malam-malam kita tidak bisa tidur karena ya memang seperti itu. Jadi waktu kejadian kita sesak, kita memerlukan yang namanya napas bantuan. Napas bantuan itu memang bisa dilakukan apabila kita sadar. Jadi otomatis waktu saat kita sesak, kita tidak bisa tidur karena memang untuk memunculkan bantuan nafas itu kita harus dalam keadaan sadar. Nah, ini untuk pernapasan, teknik pernapasan itu sendiri untuk melatih pernapasan agar tidak sesak, yaitu yang pertama itu posisi ya, posisi yang tadi dijelaskan. Lalu cara bernafas, kita harus pelan-pelan dalam melakukan pernapasan. Pernapasan itu melalui yang dihirup atau inspirasi yang disebut dengan di dunia medis, inspirasi melalui hidung, lalu dikeluarkan melalui mulut dengan perbandingan 1:2. 1:2 itu seperti apa? Artinya, misalnya inspirasi sekitar 3 detik, kita mengeluarkan udara atau karbon dioksida itu sebesar 6 detik. Jadi ini jadi lebih panjang dari inspirasinya, yaitu ekspirasinya lebih panjang dari inspirasi. Nah, ini bisa dilakukan di rumah setiap hari. Dalam sekali melakukan sekitar 5-10 menit. Itu bisa sangat-sangat membantu untuk melatih kita bernafas lebih longgar, yaitu tidak sesak nafas. Adapun teknik-teknik yang lain hampir sama, yaitu melatih diafragma juga bisa, ataupun dibarengi dengan teknik yoga ya, disebutkan di sini seperti itu. Nah, untuk selain bernapas atau melatih pernapasan, bisa juga dengan panduan olahraga. Lalu, olahraga apa yang kita bisa lakukan itu memang bermacam-macam. Tetapi sebaiknya memang lakukan pernapasan dan pendinginan terlebih dahulu sebelum olahraga. Lalu mengenakan pakaian atau istilahnya dress code yang longgar ya, yang nyaman untuk kita. Lalu untuk jam-jamnya ya memang kita harus sebaiknya memang apabila diperlukan untuk sarapan dulu, misalnya pagi-pagi itu dilakukan olahraga tuh 1 jam setelah sarapan atau makan. Lalu jangan lupa banyak minum air. Lalu kalau bisa memang cuaca yang kita lakukan saat olahraga jangan cuaca yang pada saat panas, itu pada saat sejuk saja. Lalu ciri-ciri ataupun batasan apa yang kita perlukan agar tahu bahwa kemampuan olahraga kita tuh jangan dipaksakan ya. Jadi olahraga tuh bisa dihentikan apabila terjadi mual, pusing atau nyeri kepala, sesak nafas yang parah, terjadi keringat berlebihan, nyeri dada maupun nyeri otot yang hebat. Itu istilahnya alarm ya untuk kita menghentikan olahraga. Lalu ada juga misalnya permasalahan yang ketiga tuh permasalahan dari suara. Mungkin dari beberapa pasien yang sudah terinfeksi COVID mengalami nyesrak ya ataupun suara parau. Ini bisa dilakukan dengan terapi jangan banyak berbisik karena berbisik itu akan menenggangkan pita suara. Jadi kalau bisa diperjarang untuk berbicara. Tetapi disarankan di sini bahwa kita harus melatih dengan cara bernyanyi yang lembut dengan nada-nada yang tidak tinggi. Lalu untuk memperbaiki saluran pita suara itu mungkin bisa memperbanyak dengan minum air. Lalu permasalahan yang lain ya itu biasanya kita memang ada keluhan nyeri menelan. Itu memang istilahnya gejala-gejala dari corona itu apapun COVID-19 itu biasanya selain batuk mungkin ada nyeri menelan juga. Biasanya ini memang setelah COVID juga masih terjadi ya pada sebagian pasien. Adapun teknik untuk mengurangi atau mencegah kesulitan menelan ini yaitu posisi makan atau minum itu sebaiknya duduk ya, tidak sambil berjalan ya maupun berdiri ya. Setidaknya selama 30 menit setelah makan tuh jangan, misalnya kita kan biasanya kalau setelah makan langsung tidur. Nah, itu biasanya akan menimbulkan efek regurgitasi atau membaliknya makanan kita keluar ya. Jadi setelah 30 menit diusahakan tetap di posisi duduk ataupun berdiri. Lalu untuk jenis makanan ya bisa bervariasi ya, tapi diharapkan jangan terlalu yang keras-keras. Jadi
antara misalnya kue ataupun nasi yang lebih lembek ya dari biasanya. Lalu pada saat makan mungkin diusahakan jangan sambil ngobrol, harus berkonsentrasi. Lalu untuk suapan ya, maksudnya suapan tuh jangan sampai kita menelan makanan lalu belum habis di mulut kita sudah masukin lagi, belum habis di mulut masukin lagi. Ini akan mengganggu penyerapan atau penurunan makanan ya, itu akan sangat-sangat mempengaruhi dari fungsi penelan itu yang untuk gangguan penelan. Lalu ada juga beberapa pasien yang mengeluhkan kok konsentrasi saya kok berkurang ya, kok saya sekarang gampang lupa. Itu memang banyak demikian dirasakan oleh beberapa pasien ya. Untuk itu strateginya yang paling bagus dilakukan yaitu tetap latihan fisik atau olahraga agar otak kita itu bisa cepat pulihnya. Lalu apa saja olahraganya? Ya olahraga memang secara spesifik tidak ada, cuma yang bisa melatih untuk memori maupun kepemulihan dari otak itu permainan-permainan mungkin ya. Misalnya permainan teka-teki maupun yang mengandalkan memori ataupun catur ya, itu mungkin bisa dilakukan untuk membantu melatih memori kita. Itu mungkin untuk melatih gangguan memori pada pasien-pasien COVID. Lalu untuk beberapa aktivitas sehari-hari yang bisa membantu yaitu dari cara umum ya, mungkin kita harus melatih beberapa pekerjaan sehari-hari itu tidak bisa disamakan antara dulu sebelum terinfeksi sama setelah terinfeksi. Kita harus melatih hal-hal tersebut dari mulai yang lebih kecil dulu. Dulu misalnya bisa berjalan kaki atau jogging atau olahraga misalnya 1 jam, mungkin sekarang 15 menit dulu. Kalau misalnya dirasa tidak ada keluhan, dirasa mampu, mungkin bisa dinaikkan 30 menit. Itu memang harus bertahap. Itu dari segi aktivitas ya. Adapun misalnya nih pada pasien-pasien tertentu, misalnya apalagi yang mungkin pada infeksi COVID-nya mungkin termasuk ke gejala berat ya, itu mungkin awalnya tidak bisa ke kamar mandi sendiri ya. Nah sekarang mungkin dilatih mungkin ke kamar mandi dengan istilahnya dibopong dulu ataupun ditemani dengan keluarga atau ya kerabatnya. Misalnya belum bisa berdiri ya, mungkin duduk dulu. Berpakaian pun sedemikian ya. Jadi memang harus tahu. Jadi harus kontrol diri bahwa kita memang belum sepenuhnya atau 100% pulih. Jadi harus bertahap dalam melakukan aktivitas. Mengelola stres atau kecemasan atau depresi. Memang ini juga banyak ya dialami oleh pasien-pasien yang post-COVID. Itu bisa ditanggulangi dengan tidur yang cukup dan berkualitas, makan dengan cukup dan sehat, dan aktivitas secara fisik juga tetap harus dilakukan. Lalu untuk stres dan kecemasan ini bisa dibantu dengan penyaluran hobi. Mungkin selama terinfeksi ataupun isolasi itu 2 minggu nggak kemana-mana ataupun tidak melakukan apa-apa, mungkin sudah mulai melakukan hobi-hobi tertentu ya. Misalnya ibu-ibu yang mungkin memasak atau mungkin menjahit ataupun mungkin dandan lah istilahnya, itu bisa dilakukan seiring dengan berjalannya waktu. Untuk para bapak-bapak yang mungkin ya itu olahraga, termasuk ya olahraga ataupun membaca ataupun segala macam bisa dilakukan. Nah, kapan harus menghubungi profesional perawatan kesehatan atau misalnya tenaga medis? Yaitu apabila sudah dilakukan beberapa step yang tadi tetapi masih kok tidak membaik ataupun mungkin bertambah berat misalnya ya. Misalnya sesak napas tidak membaik dengan istirahat. Nah, itu sebaiknya memang kita periksakan atau kontrol ke tenaga medis atau dokter lah istilahnya ya, apabila memang sangat-sangat terutama sangat-sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dengan step-step atau strategi yang tadi sudah dilakukan. Nah, bagaimana menjaga imunitas setelah sembuh? Ya tetap ya pada dasarnya konsumsi makanan bergizi yaitu tinggi protein, antioksidan, vitamin dan mineral, tidur yang cukup minimal 6-8 jam sehari, olahraga teratur secara bertahap ya. Lalu yang bagi bapak-bapak yang merokok atau minum alkohol, stop ya. Lalu manajemen stresnya juga ya, yang tadi dijelaskan bahwa jangan sampai kita stres berkelanjutan, depresi berkelanjutan ya, di diri kita tuh takut ya, tetap takut. Jadi malah itu akan memperberat dari keluhan-keluhan itu sendiri. Dan yang terakhir itu melakukan vaksinasi. Nah ini untuk setelah sembuh apa boleh divaksin? Ya sangat boleh sekali. Ya memang pada awal-awal kita istilahnya dianjurkan untuk 3 bulan pos sembuh ya. Itu dikarenakan bahwa imun kita saat 0 sampai 3 bulan setelah sembuh tuh berada di puncak antibodinya istilahnya ya. Daya tahan tubuhnya masih kuat ya. Jadi setelah 3 bulan mungkin daya tahan tubuhnya mulai menurun. Makanya kita harus dilakukan vaksin atau imunisasi. Nah ini selain tadi jelaskan bahwa ada faktor-faktor yang memperberat atau memperlama ya kesembuhan dari pasien-pasien post-infeksi, yaitu tata laksana dari komorbiditasnya ya. Misalnya nih yang tadi dijelaskan paling sering adalah hipertensi, ada diabetes mellitus ya atau penyakit gula ya.
ataupun penyakit ginjal, penyakit jantung, stroke itu segala macam sangat-sangat mempengaruhi. Di sini apabila Bapak Ibu mungkin ada yang mengalami hipertensi sebelumnya karena memang sekarang misalnya masih istilah PPKM ini ya Bu, Pak, mungkin ya tetap harus dijalani kontrol ya dengan target ya hipertensi tetap di bawah 140 ya per 90 di bawah itu. Harus obat-obatan pun harus diberikan. Lalu untuk yang komorbid berikutnya yaitu diabetes. Diabetes atau penyakit gula itu berperan juga untuk kesembuhan ya atau memperpendek keluhan yang dialami oleh pasien-pasien dari post COVID-19. Adapun nanti mungkin bisa dicek kalau untuk pengobatan ataupun kontrol diabetes sebetulnya ada yang disebut HbA1c. Ini HbA1c itu rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir ya. Jadi mungkin pada saat pagi misalnya Bapak Ibu dicek misalnya 110 nih, oh kan itu bagus ya sebetulnya ya. Tapi kita nggak tahu nih habis makan siang ternyata 300, sorenya 250. Kita kan nggak tahu ya karena memang tidak selalu dicek. Nah dengan pemeriksaan HbA1c ini kita melihat rata-rata ya. Adapun target misalnya dari HbA1c itu ya yang normalnya mungkin 6,5 ya, boleh sampai 7,5 itu dianggap masih normal. Tetapi apabila target itu masih bisa atau masih terpenuhi, ya mungkin kita tidak perlu mengganti obat yang sudah diminum ya. Tetapi apabila HbA1c-nya itu tinggi, oh kok jadi 8,5 ya, oh kok 9,5 ya. Nah itu harus kita evaluasi apakah pengobatan kita perlu dirubah. Misalnya dengan kombinasi 2 obat ataupun yang 2 jadi 3 obat ataupun mungkin dosisnya kita naikkan. Nah, itu segala macam bisa dilakukan tergantung HbA1c. Nah selain itu tetap faktor risiko hipertensi, dislipidemia atau kolesterol itu perlu dilakukan. Dan ada satu lagi mungkin insulin ya. Nah, ini insulin juga memang ada indikasi apabila HbA1c lebih dari 8,5 atau 9. Nah ini mungkin masih istilahnya awam ataupun masih ragu ya kalau pasien diterapi dengan insulin. Padahal ini memang ada indikasinya ya. Tidak semua pasien mungkin insulin, tapi kalau memang sudah indikasi ya kita harus ya, karena itu memang terapi paling baik untuk pasien itu. Nah ini pun kalau memang ada obat-obatan yang saat infeksi didapatkan, mungkin sebaiknya dihindari. Misalnya pasien gula dengan metformin itu bagusnya tidak diberikan dulu ya. Lalu ada SGLT2 inhibitor seperti dapagliflozin ya, epagliflozin ya, mungkin Bapak Ibu ada yang memakai itu ataupun kerabat itu bisa dihentikan dulu pada saat terinfeksi. Ataupun insulin yang kerjanya sebagai GLP-1 ya, analog itu memang bisa dihentikan dulu. Nah ternyata obesitas juga mungkin komorbid lain yang harus kita kendalikan, yaitu karena komorbid obesitas ini mempunyai peran beberapa organ ya termasuk mungkin meningkatkan inflamasi, lalu menurunkan imunitas ya, lalu komplikasi semakin meningkat, menurunkan fungsi endokrin ya, lalu membatasi kita dari kegiatan sehari-hari juga. Jadi kita harus menurunkan kegemukan, nah istilah obesitas. Nah ini untuk kejadian 10 orang menderita penyakit berkepanjangan setelah COVID, paling banyak RDS atau gangguan paru, miokarditis yaitu gangguan jantung, dan cedera ginjal. Adapun lemas juga masih memang banyak ya. Biasanya prevalensi fatigue bulan ke-6 ya, lebih daripada gangguan fungsi fisik, gangguan kognisi, ansietas maupun depresi. Itu biasanya terjadi pada prevalensi bulan ke-6 terjadinya. Lalu, nah ini sebenarnya diagnosis untuk panduan kita ya. Tadi dijelaskan bahwa setelah kita terinfeksi ya, infeksi COVID-19, 3 minggu atau lebih itu masih bisa terjadi keluhan-keluhan. Nah di sini mungkin ada yang tadi disebutkan bahwa manajemen komorbiditas atau komorbid yaitu hipertensi, diabetes, yang sebagainya. Lalu kita bisa dilakukan di rumah tuh mungkin dengan peralatan yang sederhana dan sudah umum sekarang ya. Misalnya oximeter atau untuk mengukur saturasi, itu penting kita punya ya apabila memang kita mempunyai gangguan pernafasan. Lalu termometer ya, itu mungkin bisa juga kita punya di rumah ya. Yang lainnya mungkin tensi, alat pengukur gula itu sekarang kan bebas dijual ya, kita juga memang bisa mengontrol sendiri. Adapun yang lainnya ya mungkin itu dari konsultasi kita ke dokter apabila memang kita sudah tidak bisa menanganinya. Lalu pemeriksaan mungkin diulang si ronsen toraks, CT scan ya, lab darah juga mungkin kita perlu ya yang lengkap maupun elektrolit, D-dimer, faktor inflamasi, interleukin segala macam itu banyak sekali, tapi itu tidak semua. Jadi tergantung keluhan saat ini ya, karena efek fenomena long COVID-nya itu yang bisa memperburuk atau menjadikan pasien kok merasa belum sembuh gitu ya, padahal itu sudah membaik. Nah ini yang dijelaskan tadi pemeriksaan ya yang bisa dilakukan oleh pasien. Ini juga terutama algoritma apabila yang paling sering kan memang gangguan paru ya,
algoritma ini bisa dibandingkan ke gejala yang klinis yang tidak ada, yang ada tetapi ronsennya bagus, maupun gejala klinis dan ronsen yang kurang bagus. Jadi nanti kita evaluasi berdasarkan keluhan pasien itu sendiri. Dan untuk mungkin tambahannya bisa diberikan di sini mikronutrien, yaitu vitamin ya, bisa vitamin A, B1, B12, B9, vitamin C, D, E itu banyak sekali yang dijual bebas. Mungkin kita bisa menambahkan itu. Terutama mungkin vitamin D yang mungkin kita orang Indonesia apalagi yang kemarin isolasi ataupun WFH ya, apapun masa PPKM ini kan istilahnya paparan sinar matanya kurang ya. Jadi kita harus sempatkan untuk berjemur ya, terus mengonsumsi vitamin D ya. Itu memang sangat-sangat ternyata dari penelitian-penelitian terbaru tuh sangat diperlukan sekali. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Mungkin selebihnya mungkin nanti ada istilahnya sharing ya. Mungkin nanti ada keluhan dari Bapak, Ibu atau saudara, mungkin bisa ditanyakan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dan membantu dari keluhan ataupun masalah dari Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan seminar online kali ini sangat membantu dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.